kawan, mari kita belajar tutorial SPSS dengan analisis regresi logistik bersama aku, Tiara Febri Atviola, NPM 200120181 dari kelas Analisis Multivarian D. Penelitian yang kita ambil dengan judul Pengaruh Kualitas Produk dan Harga terhadap Keputusan Pembelian Smartphone. Nah, di mana dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang disebar melalui Google Form dengan teknik simple random sampling atau acak sederhana. Dengan berbagai pertanyaan yang kita tanyakan, yaitu yang pertama, apakah kualitas produk menjadi penentu dalam membeli sebuah smartphone? Yang kedua, apakah Anda akan membeli smartphone sesuai dengan harga yang Anda inginkan? Dan yang terakhir, apakah Anda akan membeli smartphone yang berkualitas tinggi dengan harga yang sebanding? Nah, dari kuesioner yang kita sebarkan, kita mendapat 50 responden. 50 responden tadi akan menjadi 50 data yang akan kita gunakan sebagai sampel, yaitu berupa data primer yang bersifat diskrit yang kemudian kita tuangkan di dalam SPSS. Mari kita buka SPSS. Ini merupakan tampilan awal ketika kita membuka SPSS. Nah, langkah awal yang kita lakukan yaitu dengan mengisi variabel view dengan variabel yang kita akan uji, yaitu yang pertama X1, yang kedua ada X2, dan yang terakhir yaitu variabel Y. Kemudian, karena kita menggunakan regresi logistik dan tidak ada desimal, kita mengenolkan pada desimal ini. Mari kita nolkan. Dan kemudian kita akan mengisi label yang ada, yaitu di mana pada X1 variabel saya adalah kualitas produk. Dan X2 yaitu harga, dan variabel Y yaitu keputusan pembelian. Kemudian kita akan mengatur measure skala apa sih yang kita gunakan. Setelah sesuai, kita akan memasukkan data pada data view. Pada data view, kita akan memasukkan data yang telah kita peroleh tadi dengan memasukkan X1, X2, dan Y secara benar. Nah, di mana tadi kita sudah mengcopy pada spreadsheet hasil data yang telah kita peroleh. Nah, kemudian kita paste di sini. Data yang kita peroleh tadi sebanyak 50 data. Nah, kita akan mengolah dengan regresi logistik. Dari data yang telah kita masukkan tadi, langkah pertama yaitu kita akan melakukan uji asumsi korelasi antar variabel pada regresi logistik. Langkah yang pertama yaitu kita klik Analyze, yang kedua kita klik Correlation, dan kemudian kita pilih Bivariate. Nah, nanti pada variabel ini kita masukkan variabel independen kita, di mana variabel independen ini adalah kualitas produk pada X1 dan harga X2. Kemudian pada correlation coefficient kita centang Pearson dan Spearman. Lalu kita klik OK. Nah, kemudian akan muncul seperti ini, di mana ini adalah hasil korelasi antara variabel pada data yang kita uji. Nah, jika nilai Pearson dan Spearman-nya di atas 0,6 atau 0,7, maka korelasinya tinggi. Nah, pada data ini, Pearson korelasinya sebesar 0,550 dan correlation coefficient-nya sebesar 0,420. Nah, di mana dapat disimpulkan bahwa korelasi antar variabelnya rendah. Selanjutnya, kita akan melakukan analisis regresi logistik pada data yang kita peroleh, yaitu dengan melakukan langkahnya pertama yaitu kita klik Analyze, kemudian Regression, lalu kita pilih Binary Logistik. Nah, ini kita masukkan variabel dependen dan variabel independen, di mana pada data ini variabel dependen adalah keputusan pembelian dan variabel independennya yaitu yang pertama kualitas produk, yang kedua yaitu harga. Ketika kita sudah memasukkan semuanya, kita klik option, kita klik pada classification plots, Hosmer-Lemieux goodness of weight, correlation of estimates, iteration history, kemudian klik continue. Kita klik OK. Nah, lalu akan muncul hasil analisis regresi logistik pada data yang kita uji, di mana dapat saya jelaskan, yaitu yang pertama pada tabel Cash Processing Summary ini
Diketahui bahwa terdapat 50 data yang kita uji yang digunakan sebagai sampel dalam pengujian dan tidak terdapat missing data. Di sini ada 0. Kemudian pada dependent variable encoding ini menyajikan hasil output bahwa di dalam penelitian ini memiliki variabel Y dengan dua kategori, yaitu kode 1 di mana melakukan keputusan pembelian dan kode 0 tidak melakukan pembelian. Kemudian kategori melakukan keputusan pembelian ini akan dijadikan sebagai hipotesis yang diperkuat dengan variabel X. Selanjutnya yaitu pada blok 0 beginning block pada interaction history. Di sini dijelaskan bahwa inisial min 2 log likelihood-nya sebesar 32,508 yaitu pada nomor 5. Nah, selanjutnya yaitu classification tabel. Pada classification tabel menyajikan hasil output bahwa di dalam penelitian ini terdapat 5 data yang tidak akan melakukan pembelian atau 0 tadi. Sedangkan 45 data memutuskan untuk melakukan pembelian. Sehingga nilai overall percentage sebelum variabel X dimasukkan dalam model ini adalah sebesar 90%. Kemudian yaitu pada variabel in the equation, variabel not in the equation. Pada variabel in the equation, nah sebelum variabel X dimasukkan dalam model mendapat nilai B sebesar 2,197 dengan odds ratio atau EXPB senilai 9 dan nilai signifikan dari uji Wald senilai 0,000. Kemudian pada variabel not in the equation dijelaskan bahwa X1 yang digunakan adalah kualitas produk dan X2 yang digunakan yaitu harga. Nah, ini adalah interior history setelah X1 dan X2 dimasukkan. Dan ini hasil omnibus test of model koefisiennya. Dan pada model summary dapat dilihat bahwa nilai Nagelkerke ke R square sebesar 0,516. Nah, maka diperoleh kesimpulan bahwa variabel X di dalam penelitian ini memiliki kemampuan dalam menjelaskan variabel Y sebesar 51,6%. Selebihnya atau 48,4% dijelaskan oleh variabel faktor lainnya yang tidak diambil oleh peneliti, yang tidak kita ambil. Selanjutnya ini adalah Hosmer and Lamsou test, kemudian contingency tabel for Hosmer and Lamsou test. Kemudian yaitu klasifikasi tabel pada step 1, di mana pada klasifikasi tabel ini menyajikan hasil output bahwa jumlah sampel yang tidak melakukan keputusan pembelian sebanyak 2 ditambah 3 dengan hasil 5 konsumen yang benar-benar tidak membeli sebanyak 2 konsumen, sedangkan 3 konsumen tidak membeli namun membeli, dan sebanyak 45 jumlah sampel benar-benar melakukan keputusan pembelian. Selanjutnya pada variabel in the equation, di mana di sini kita akan memperoleh hasil ujinya. Diperoleh hasil uji pada nilai X, B dari variabel X1 yaitu 8,478 yang menandakan bahwa kualitas produk akan mempengaruhi keputusan pembelian sebanyak 8,478 dibandingkan dengan variabel lain. Kemudian untuk nilai B sebesar 2,137 ini menandakan bahwa kualitas produk memiliki hubungan positif dengan keputusan pembelian. Kemudian pada nilai X, B dari variabel X2 yaitu 0,657 yang menandakan bahwa kualitas produk akan mempengaruhi keputusan pembelian sebanyak 0,657. Kemudian untuk nilai B sebesar negatif 0,419 ini menandakan bahwa harga memiliki hubungan negatif dengan keputusan pembelian. Lalu dapat dilihat pada kolom signifikan atau SIG untuk melihat apakah variabel-variabel independen tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependennya. Jika nilainya di bawah 0,05, maka variabel independennya tersebut mempengaruhi secara signifikan terhadap variabel dependennya. Dapat kita lihat pada data ini, variabel kualitas produk S1 sebesar 0,027 dan variabel harga X atau X2 sebesar 0,715. Yang berarti data ini menghasilkan kualitas produk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian smartphone, sedangkan harga tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian smartphone. Baik, ini adalah correlation matrix-nya.
Akhirnya diperoleh rumus persamaan regresi logistik sebagai berikut. Nah, itu tadi tutorial pengujian data pada SPSS. Sekian dari aku, terima kasih.